Oke. Tadi. Nah, kemudian tanah yang berstruktur halus atau misalkan lempungnya tinggi itu pasti sifatnya akan lengket, menyerap air banyak sehingga dia sukar dan dapat diolah. Jadi tanahnya berat nih. Kalau misalkan tanah yang terbaik itu adalah teksturnya dia sedang, ya. Tanahnya dia banyak mengandung kandungan pasirnya, debu dan lempung itu dia hampir seimbang. Jadi makanya tadi fungsinya dia pasir sama debu. Kalau misalkan ada di dalam lempung, dia pasti akan pasir itu kan tajam ya, dia pasti akan tidak membuat lempung itu dia terlalu nempel. Nah, jadi dia air, maaf, kita berkhayal, berhalusinasi. Nah, air, saya nggak pandai bikin gambar-gambar cakep sih. Nah, apa namanya? Air itu dia masuk ke dalam dari atas, dia kan masuk ke dalam tanah. Nah, kalau misalkan dia tanahnya itu isinya lempung semua tadi kan, tanahnya isinya lempung semua, dia udah stop aja di situ. Dia akan menggenang. Dia akan menggenang. Kalau misalkan tanah itu dia ada campuran pasir sama debu, dia pasti akan masuk. Begitu juga sama perakaran. Perakaran juga nanti akan dia masuk ke dalam. Nah, itu makanya tanah yang terbaik dia bukan yang isinya pasir semua. Kalau misalkan dia isinya pasir semua, teman-teman, ya, siapa yang akan mau mengikat air nanti di dalamnya? Dia pasti akan air yang misalkan di daerah pantai nih kita lihat di daerah pantai. Nah, dia lurus aja tuh air. Set masuk, set keluar, set, set, dia pasti akan masuk. Nah, begitu juga. Makanya kalau misalkan dia isinya tanahnya pasir semua. Kalau misalkan dia tanahnya isinya lempung semua, dia pasti akan sulit ya untuk menyerap air. Ini ya, ini ada apa namanya? Apa namanya? Kita lihat perbandingan dari ini tanah ya, yang ada di dalam sini. Nah, kalau misalkan dia ini tanahnya dia isinya lempung semua nih teman-temannya, kemudian yang isinya sebelahnya dia akan tercuci ya sini. Nah, ini dia akan perbandingannya. Nah, nanti dia lihatnya dia tidak ada bulutannya, nanti makanya dia selalu bisa tembus nih pasirnya ini misalkan nih tanamannya ya, dia akan selalu bisa naik ke sini. Nah, air ini contohnya ya, dia lah akhirnya dia akan lari aja begini. Kalau misalkan dia begini, dia isinya akan lebih banyak lempungnya, dia pasti akan ke tahan di sini nanti. Nah, itu apa namanya? Gambarannya ya. Ini kalau misalkan sistem internasional ya, menurut si Atterberg ya, ukuran dari kerikil itu satuannya milimeter ya, milimeter itu yang paling kecil sendiri. Dari kilo sampai ke mili itu yang paling kecil sendiri. Itu adalah lebih dari 2 milimeter pasir kasar, itu ada 0,2 hingga 2 milimeter. Pasir halus itu ada 0,05 sampai 0,2 debu ya. Itu ada 0, apa namanya? 0,02 sampai 0,5 ya lempung. Ya, ini ada 0,02. Nah, itu kandungannya apa namanya? Kandungan dari sistem internasional. Nah, ini sudah rumus bakunya teman-temannya. Jadi sudah rumus baku. Nah, ini juga begitu juga menurut ya United States Department of Agriculture di Brown. Nah, of Soil System. Nah, ini ya hampir-hampir aja ya, hampir-hampir mirip sama yang tadi. Ya hampir-hampir mirip. Nah, kerikilnya ini kerikil 2, ini kerikil lebih dari 2 pasir kasar. Nah, 0,02, kalau yang di sini mengatakan 1 hingga 2 mili. Nah, ini teman-teman mau pakai mana? Nah, itu kurang lebih aja. Nah, ini kemudian yang selanjutnya ini ada fraksi tanah, ya ada fraksi. Eh, oke, ini ada ukurannya ya. Ini ukurannya nanometer ya. 200, 2000 sampai 200, ini makin ke sini dia makin besar. Nah,
Kemudian partikelnya 5 kali 10 pangkat 2, 5 kali 10 pangkat 5, 5 kali 10 pangkat 6, 10 kali semua. Luas permukaannya itu ada 20 cm, atau misalkan ada 2000 dan 200. Nah, ini kalau misalkan teman-teman lihat, teman-teman bayangkan ya, teman-teman bayangkan partikel yang tadi itu, ya, partikel yang tadi itu kalau misalkan kita bayangkan, oke, kalau misalkan kita bayangkan, gambarnya ini saya bukan bikin sendiri ya, saya ambil dari internet. Nah, kalau misalkan ini kita bayangkan, nah partikelnya dia seperti ini teman-teman. Partikelnya dia seperti ini, ya, bayangkan aja dia bentuknya kotak ya, nggak, sebenarnya nggak bukan kotak sini, kubus. Nah, sebenarnya nggak kubus-kubus banget. Nah, ini kita bayangkan aja. Nah, kalau misalkan dia isinya apa namanya, dia nempel, dia terlalu nempel ya, air kan dia nggak akan bisa masuk ke dalam sini. Tapi kalau misalkan dia ada bolongannya maupun dia sedikit ini ya, ada celah lah ya, ada celah dia sedikit, ada lubang dia sedikit, nah pasti air akan masuk. Nah, dia pasti air juga akan masuk. Makanya volumenya dengan volume yang sama ya kan, 8 kali FT kubik, 98 kali FT kubik dengan luas areal yang beda. Nah, luas arealnya tadi ini. Nah, ya, lihat ya. Nah, makanya enggak, kalau misalkan dia isinya apa namanya? Isinya eh, clay semua atau lempung semua. Nah, dia akan seperti ini. Dia akan ketahan di sini. Nah, kalau misalkan dia isinya campuran ya, ada sand, ada sheet, ada clay. Nah, dia akan eh, seperti ini bentuknya. Nah, kalau misalkan dia isinya sand semua atau pasir semua, ya udah air, tanaman air dia loss aja langsung masuk ke dalam bawah tanah. Tidak ada yang mengikat. Ini kan kalau misalkan ini kan the clay-nya dia diikat sama lempungnya, ini dia diikat di sini airnya. Nah, jadi yang bagus adalah tanah yang campurannya pasir debu liatnya itu ada di dalam kandungannya. Nah, ini menurut USDA ya. Nah, ini textural straggle-nya. Nah, ini oke. Kita bisa lihat di sini ya. Ini pasirnya ya. Ini pasir, ini lempungnya, ini adalah debunya ya. Jadi ini pasir, ini lempung, ini adalah debunya. Nah, kalau misalkan pertanyaannya teman-teman nih di mana nih? Saya nggak tahu ya tempat lain. Misalkan di depan rumah saya itu di Aki Balak sini. Ini nggak semuanya isinya clay semua. Ya, kandungannya nggak 100%-nya dia isinya clay semua. Nah, pasti dia akan ada campurannya di sini. Entah di sini, entah di campuran ketiga ini. Nah, yang bagus adalah yang ada di ketiga ini ya, di campuran ketiga ini. Nah, di sini juga ada, debunya juga ada, apa namanya ini, lempungnya juga ada. Nah, kalau misalkan ini kan dia campurannya, ya, dia ke sini dia campurannya ini aja. Nah, ini semakin ini juga ada sebenarnya, cuman dia nggak terlalu banyak. Nah, kalau misalkan ada juga yang seperti ini, teman-teman. Nah, ini bisa didapat dari mana? Bisa didapat dari hasil analisis lab ya. Nanti persentase ya, persentase lempungnya berapa, persentase debunya berapa, nih di bawah persentase pasirnya berapa, itu bisa didapat dari lab ya, analisis lab. Nah, ini kan kalau misalkan campuran dari lebih banyak ke arah pasirnya, dia akan lari ke sini, apalagi kalau isinya ini 100% pasir ya, ini 100% debu, dan ini 100% lempung. Kenapa dia pasirnya sedikit? Kenapa dia debunya sedikit? Karena apa namanya, di pertanian ya, lingkupnya kita pertanian itu jarang jarang ada sistem pertanian yang isinya itu adalah 100% ya, isinya ada 100% itu debu, atau isinya adalah pasir semua, itu jarang. Bukan nggak ada ya, tapi jarang. Makanya dia segitiganya dia kecil di sini. Dan banyak banyak yang isinya pertanian itu adalah lempung semua. Contohnya kalau misalkan kita bisa lihat ya, mungkin salah satu ininya adalah pertanian sawah. Nah, sawah itu pasti mayoritas, entah dia nggak sampai 100% ya, mungkin 90, 80, 70 itu adalah isinya lempung dia. Makanya sawah
ya kita bajak entah pakai hewan, entah pakai mesin, nah, nah nanti dia pasti akan menggumpal bentuk gumpalan, 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 gumpalan. Nah, pasti dia akan seperti itu. Nah, enggak 100% isinya lumpur ya, pasti dia akan membentuk seperti gumpalan, gumpalan, gumpalan. Nah, nanti pas yang kita bajak pakai mesin nah, kita kemudian kita keringin, diamkan dulu, kemudian kita tambah air, ya kan kita masukkan air. Nah, pasti dia akan membentuk gumpalan. Nah, seperti itu. Makanya lebih banyak di sini segitiga besarnya itu adalah pertaniannya, pertanian sawah karena eh, ini dia. Nah, kemudian ini ada campurannya. Ini yang banyak juga ya yang ada campuran di sini. Ya, ini ya nanti teman-teman kita bisa lihat mungkin di praktikum ya kita akan bisa kelihatan nih dia masuk ke mana nih teman-teman ya. Dia masuk ke mana? Ini. Nah, ini kita bisa lihat dia masuk ke mana. Oke. Ini ya kan kadar P, K dan CA yang dipindah. Nah, ini kita bisa lihat tadi kita apa namanya yang kita bisa lihat di daerah dataran pasir ya, pantai. Kandungan pantai, dataran pantai yang P-nya ya, K-nya sama CA-nya itu pasti dia rendah ya. Kemudian dia batu kapur ya, ini pasti dia rendah ya. Nah, kan di dia ini yang ada contohnya di Amerika Serikatnya. Nah, dia pasti rendah. Begitu juga yang ada di Indonesia dia pasti rendah seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah struktur tanah. Tadi kalau misalkan kita belajar tekstur, tekstur itu cuma ada tiga ya, debu, pasir, liat. Oke. Kalau misalkan ditanya di sidang skripsi, tekstur tanahmu apa? Ya kan? Beda kalau misalkan tanya struktur tanahmu apa, nah itu nanti beda ya jawabannya. Jadi jangan sampai ke tukar. Kalau misalkan tanya tekstur, jawabannya tiga, apakah jawabannya lempung, apakah jawabannya debu, ataukah jawabannya pasir. Nah, kalau misalkan struktur adalah susunan ikatan partikel tanah ya. Jadi sudah ada di misalkan di suatu tempat nih, nah ini ada susunannya, ini sudah digabung ya teman-teman ya, sudah digabung semuanya, jadi sudah tergabung. Nah, tadi yang tadi ya, kalau tekstur itu ada sendiri-sendiri nih, tekstur nenek-nenek. Tapi kalau struktur itu sudah satu komunitas, nah, satu gabungan. Ya entah itu isinya pasir semua, entah itu isinya debu semua, entah itu isinya liat semua atau sudah campuran. Itu adalah struktur tanah. Jadi sudah ada gabungan. Jadi susunan ikatan partikel yang ada di dalam tanah. Nah, kemudian PED ya kan agregat yang terbentuk dari tanah itu sendiri. Dan kemudian cloud itu ada agregat yang terbentuk dari pengolahan tanah. Jadi itu dia berbeda. Jadi ada bedanya struktur tanah. Ya misalkan dia terbentuk dari sendiri ya si tanah itu sendiri biasanya sudah lama yang tidak diolah sama manusia, nah dia akan membentuk sendiri itu tanahnya, dia akan membentuk sendiri. Kalau misalkan sering diolah sama manusia, ya, tanahnya dia akan agregat tanahnya dia akan terbentuk dari hasil olahan yang ada di dalam tanah. Nah, misalkan teman-teman ke belakang, ya kan kemarin kan teman-teman mesti disuruh praktikum ya kan ke belakang. Nah, pasti itu yang ada yang sudah berbentuk bedengan atau yang benar-benar rumput apa namanya rumput hamparan luas itu pasti akan berbeda kekerasan tanahnya. Ya, pasti teman-teman tanpa sadari yang jarang diolah, ya kan, jarang diolah sama sekali itu pasti struktur tanahnya dia empuk. Ya, kalau misalkan kita ke belakang, struktur tanahnya dia pasti empuk. Jarang kalau misalkan jarang diolah. Nah, karena dia belum ada campur tangan manusia. Tapi kalau misalkan dia sudah ada diolah ya kan sama manusia dan kemudian manusia itu meninggalkan si tanah tersebut ya dalam bentuk bedengan ya atau dalam bentuk apapun itu. Nah, karena unsur haranya sudah diambil ya kan sama pasti tanah itu akan menyediakan unsur hara teman-teman di dalam. Karena yang namanya unsur hara itu akan habis ketika kita melakukan yang namanya sistem budidaya. Nah, kita nanam jagung, kandungan NPK-nya sekian nih. Kita lupa, ya, kita lupa memberikan unsur hara tambahan. Ya.
jagung tumbuhnya dari mana? Ya ngambil unsur hara dari yang ada di tanah. Nah, lama-lama tanahnya akan mengalami kekeringan, maka mengalami kehabisan unsur hara. Nanti lama-lama tanahnya akan mengalami kekerasan. Nah, itu banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan sama manusia. Dia lupa melakukan yang namanya pengolahan tanah itu. Nah, makanya kalau misalkan yang bagus adalah tanah itu terus diolah, diputar, diputar, diputar. Itu akan lebih empuk daripada tanah itu yang terbentuk sendiri. Nah, seperti itu. Kalau misalkan dia terus diolah, habis panen terus diolah, habis kasih pupuk, kalau kecuali ya. Tadi kalau misalkan pakai apa namanya? Pakai NPK, bukan pakai pupuk anorganik. Nah, dia lama-lama memang anorganik ini pupuknya cepat, dia kerjanya cepat. Cuman ketika kita sudah panen ke 5, ke 6 dan seterusnya, itu lama-lama tanahnya dia akan rusak. Nanti ada sifat kimia tanah yang bisa mempengaruhi. Mungkin sudah diajarkan atau nanti mungkin di semester 7 di kesuburan tanah itu bedanya antara agregat tanah yang terbentuk dengan sendirinya atau terbentuk karena ada pengolahan tanah. Ya, pengalaman lagi pengamatan struktur tanah di lapangan itu bisa berupa struktur tipe struktur ya yang berbentuk susunan dan susunan agregat atau kelas struktur yang berbentuk ukuran dan agregat, derajat struktur yang kuat atau yang lemah. Ya, bentuk agregat itu ada banyak ya teman-teman ya. Ada yang strukturnya lempeng, ya. Kemudian ada yang strukturnya tiang piramistik. Nanti kita lihat gambar-gambar ya. Ada yang strukturnya tiang, ada yang strukturnya gumpal bersudut, ada yang strukturnya gumpal membulat, ada yang strukturnya granular, ada yang strukturnya remah, ada yang nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanahnya teman-teman masuk yang mana nih? Nanti kita akan lihat. Oke. Ini struktur tipe-tipe ya, tanah ya. Ya. Ini pada umumnya aja ya. Ini kalau misalkan bentuknya granular dia yang apa nih? Yang bentuknya tanahnya yang seperti ini. Dia tadi kita bisa lihat ya di sini ya. Bentuknya bulatan agak kecil dan bersifat porositas. Dia biasanya di horizon A. Jadi teman-teman sudah mungkin sudah belajar ya di horizon. Ada yang paling atas itu horizon O, A, B, C dan sampai ke bawah. Semakin ke bawah itu adalah semakin mendekati ke arah apa namanya, titik pusat bumi. Nah, ini kalau misalkan granular, ini kan dia bentuknya kecil-kecil nih kayak begini ya teman-teman ya. Nah, dia bentuknya granular, dia kecil-kecil kayak begini. Nah, makanya dia bentuknya begini. Nah, ini kalau kayak begini, ini dia masuk air, dia padatan isinya enggak 100% isinya lempung, ya. Air ini masih bisa masuk ya di antara celah-celah celah-celah seperti ini. Tapi kalau misalkan dia bentuknya seperti ini, pleti ya kan, atau misalkan bentuknya bulat seperti ini, piramistik, nah ini air dia akan seperti sulit ya, sulit bukan nggak bisa ya, dia sulit masuk. Nah, kita melihat di sini bentuknya peti, bentuknya dia horizontal atau misalkan dia vertikal. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalkan dia bentuknya ini wet ke ya, eh, nah ini bentuknya dia bentuknya piramistik sama komular nih wet ke lupa ya, kalau saya masukin bentuknya blok, nah seperti ini blok bulat-bulat ya. Dan angular bentuknya nggak jelas ya, bentuknya nggak jelas, untuk tanahnya nggak jelas, teman-teman bisa pegang terus kemudian kita lihat bentuknya nggak jelas. Kalau misalkan bentuknya blok bulat seperti ini ya, ukurannya agak besar, nah dia bentuknya piramistik ya, prismatik seperti ini dia juga ada. Kemudian bentuk tanahnya dia kolumnar juga ada. Nanti ini bentuk tanah yang bagus ya, granular ini ya. Kalau misalkan kita lihat ya, granular, nah ini. Nah, kemudian dia bentuknya lempeng, ya misalkan bentuknya gumpal membulat, dan bentuknya tiang kolumner. Nah, dia seperti ini bentuknya ya. Bentuknya tiang kolumner ya seperti ini teman-teman. Nah, ini yang ke arah Juata ya, ke arah Juata yang di pinggir-pinggir jalan itu sebelah kanan pasti teman-teman akan melihat struktur tanah yang seperti ini. Nah, seperti ini.
Nah, dia bentuknya ini yang banyak diambilin sebenarnya yang buat pembangunan tanah-tanah merah yang jelek ini ya seperti ini dia. Nah, kelas struktur itu adalah sangat tipis atau misalkan dia bisa sangat tebal atau sangat halus hingga sangat kasar. Nah, dia ada dua perbandingan aja dia tipis hingga sangat tebal, halus hingga sangat kasar. Nah kalau misalkan dia sangat halus ya. Ada tadi ya lempeng, tiang, prisma, gumpal, sama remahan atau granular. Ini dia ukurannya. Kurang dari 1 mm, lebih dari kurang dari 10 mm, yang gumpal kurang dari 5 mm, kurang dari 1 mm. Nah, kalau misalkan dia halus, dia angkanya seperti ini teman-teman ya. Misalkan dia sangat kasar, ini dia yang besar-besar nih teman-teman ya. Bentukannya seperti ini. Oke. Nah, derajat struktur, nah, oke, yang dia tidak beragregat ya, butir-butirnya lepas tunggal terlepas-lepas saja. Nah, kemudian kalau misalkan dia tidak beragregat itu dia lepas saja ya, kayak misalkan kayak pasir lah ya. Pasir kan dia dia terlepasnya. Kalau misalkan teman-teman remes gampang ya, misalkan teman-teman ambil pasir seret, pasti kalau misalkan kita pegang kita bakalan lari itu sendiri itu. Nah, kalau misalkan kita kuat ya, misalkan kita kuat yang lebih banyak mengandung lempung ya, agregatnya mantap dan jika dipecahkan dia akan terasa sangat kuat. Misalkan teman-teman ambil tanah lempung ya kan, set kita ambil, set, nah, pasti itu akan susah untuk dipecahkan. Nah, untuk butuh tenaga itu ya derajatnya. Ada yang tidak beragregat sama sekali, dia agregatnya lemah, agregatnya dia sedang, dan agregatnya dia kuat. Nah, apa sih yang mempengaruhi faktor struktur tanah? Oke, makanya ini hal ini yang sebenarnya faktor yang mempengaruhi kalau misalkan tanah pertanian teman-teman itu bagus atau dia eh, jelek gitu ya. Yang pertama itu adalah pembasahan ada pengeringan. Kedua adalah pembekuan ada pencairan. Ketiga adalah aktivitas eh, apa namanya aktivitas tanaman. Kemudian ada kation terjerat. Kemudian ada pengolahan tanah dan yang terakhir adalah bahan organik. Nah kalau misalkan kita pembahasan sama pengeringan, kalau misalkan si tanah ini kita terlalu jarang ya, terlalu jarang kita apa namanya melakukan pemeliharaan berupa pemberian air ya kan, pasti tanah yang lempung dia pasti akan lama-lama pasti akan keras ya kan. Nah, pasti kalau misalkan tanah yang lempung lama-lama pasti dia akan keras, dia akan mengalami pengerikan. Nah, kalau misalkan kita terlalu sering membasahi, kemudian yang kita lihat di tanah sawah-sawah itu, nah itu dia akan mempengaruhi dari sistem perakaran. Begitu juga perakaran nih, semakin banyak, oke, semakin banyak perakaran, ya kan? Semakin banyak perakaran, makanya tanaman suatu wilayah kalau misalkan dia banyak perakaran, ya kan, itu dia akar ini fungsinya selain dia menyerap air, dia juga apa namanya sebagai pegangan eh, dari tanah. Nah, jadi sebagai pegangan dari tanah. Jadi kalau misalkan terjadinya erosi ya penebangan hutan, kebanyakan itu adalah efek sampingnya itu adalah banjir. Nah, kenapa? Karena sudah tidak ada lagi apabila dia turun hujan, nah kan air tidak lagi diserap sama tanaman. Makanya fungsinya akar ya udah lari aja dia, seret lari kan, jatuh lari dia, makanya terjadi dia banjir. Makanya di tempat-tempat banyak itu dia seperti itu. Nah, itu adalah fungsi dari perakaran. Makanya mempengaruhi dari struktur tanah itu sendiri, teman-teman. Nah, kemudian begitu juga sama bahan organik dan pengolahan tanah. Makanya sering, tadi saya sudah jelaskan terlalu sering, itu dia bagus ya untuk melakukan struktur tanah. Apalagi dengan pemberian bahan organik yang ada di dalam tanah. Oke. Nah, struktur tanah yang dikendaki ya kan, tanaman itu ada struktur tanah yang remah ya karena perbandingan bahan padat dan ruang porinya dia kurang lebih seimbang. Nah, itu ya yang tadi remah atau yang granular. Ya, oke. Yang lemah atau yang granular. Makanya kenapa dia begitu? Kalau misalkan akar, karena kan dia ada akar nih. Dia ada akar masuk ya kan. Kalau misalkan dia isinya padat semua, si tanah dia akan susah masuk
dia akan susah. Dia pasti akan belok, muter nggak jelas kemana-mana. Tapi kalau misalkan tanamannya ini dia remah, ya kan, granular bentuknya, dia akan gampang dia masuk ke dalam sistem tanah yang sampai ke bawah, yang tipe horizon O, horizon A, horizon E, dan sampai ke bawah. Nah, ya, tujuannya tadi ya sudah ya, tujuan dari pengolahan tanah itu adalah agar mendapatkan struktur tanah yang dalam bentuk besar dan ketahanan yang dikehendaki sama tanaman. Makanya kita melakukan pengolahan lahan. Ya, makanya kalau misalkan kita penelitian, ya kita melakukan kegiatan budidaya, pasti yang capek di mana? Yang capek adalah di pengolahan lahan tadi, pengolahan tanah tadi. Berat dia menggunakan tenaga maupun kita menggunakan mesin ya. Mesin kan didorong, kecuali benar-benar mesin yang traktor yang gede ya, tinggal kita duduk aja, setir dia jalan sendiri. Tapi kalau misalkan kita pakai traktor yang hand traktor yang kecil, kita juga pakai tenaga untuk megangin itu. Nah, tujuannya itu untuk apa? Untuk mendapatkan struktur tanah yang dikehendaki oleh tanaman. Nah, makanya kalau misalkan kita nanam padi, nggak kita olah, ya, habis kita panen nggak kita olah, ya udah berikutnya dia akan seperti itu terus. Nah, makanya perlu kita olah. Nah, oke, yang ketiga itu adalah konsistensi tanah atau derajat adhesi dan kohesi tanah, ya, dan resistensinya terhadap perubahan dari bentuk. Nah, ini biasanya tergantung dari namanya kapasitas lapang atau KL ya. Jadi nanti teman-teman akan mungkin di agroklimatologi sudah belajar tentang nanti atau di konservasi tanah air ya di semester 6 nanti akan belajar tuh KL kapasitas lapangannya yang ada di tanah. Jadi kapasitas titik layu permanen. Nah, nanti teman-teman akan lihat nih. Kalau misalkan saya punya alatnya, lagi dipegang sama penelitian saya angkatan 2018. Kalau misalkan dia itu saya dulu beli beli dulu ya udah lama banget. Kalau misalkan dia apa namanya KL-nya itu masih 80% ke atas, itu tanaman nggak perlu dikasih air, itu masih aman teman-teman. Tapi kalau misalkan dia sudah 80 ke bawah, nah kalau misalkan sudah yang paling bahaya menyentuh angka 50%, nah kalau misalkan sudah di bawah 50%, berarti itu teman-teman akan mengalami titik layu permanen. Nanti lama-lama kalau misalkan nggak dikasih air, besoknya itu tanaman akan mati ya. Itu ada ya penelitian senior kalian. Dia melakukan penelitian, oke, tapi ditinggal, malah pulang kampung. Nah, kurang ajar nggak tuh? Nah, nanti jangan seperti itu ya. Akhirnya apa? Hasilnya apa? Mau nggak mau dia harus pulang lagi. Dia nanam jagung, tapi dia tinggal. Mau nggak mau ya tanamannya dia rusak karena sudah mengalami. Apalagi kita tahu Tarakan ini panasnya panas banget, hujannya hujan banget. Nggak kita bisa prediksi, tapi dia tinggal pulang kampung selama 1 minggu. Ya udah, tanamannya sudah tinggi, rusak, mati, ya mau nggak mau dia ngurus kurang lagi. Makanya kalau misalkan nanti teman-teman sudah melakukan penelitian, kalau mau mudik, misalkan ada keperluan sangat mendesak, ya suruhlah teman-temannya ya. Suruh teman-teman minta tolong, bro, atau siapa kan, tolongin dong siramin, tolongin siramin aja, tolongin siramin. Nah, kasih tahu informasi sejelas-jelasnya, informasi sejelas-jelasnya. Jadi kandungannya segini 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 ya, airnya juga segini 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 ya. Jadi di informasi sejelasnya supaya tidak merusak data nanti teman-teman setelah teman-teman dia kembali. Oke. Nah, oke. Jadi KL kapasitas lapangan. Jadi itu dia ada tidak lekat, ada agak lekat, lekat dan sangat lekat. Nah, itu tadi ya. Bila kedua jari yang direnggangkan, contohnya nanti tanahnya akan terlepas. Jadi ini ya, dua jari ya. Ini dua jari. Nah, ini kita bisa bisa pegang lah ya, bisa pegang sama teman-teman, nanti buktiin aja di tanahnya teman-teman dia masuknya yang mana nih ya.
Kemudian kalau dia agak lekat, bila kedua jari diregangkan, sebagian kecil tanah tinggal melekat di pada kedua jari. Bila kalau misalkan dia melekat, bila kedua jari diregangkan, ya kan, tanah dia akan menempel dan terasa dengan adanya gaya melawan. Kalau misalkan dia sangat lekat, bila kedua jari diregangkan, tanah yang melekat sekali, tenaga renggangnya dia sangat besar. Nah, itu bisa dipraktekkan sendiri ya teman-teman ya. Ya, nanti keluar. Jadi, contoh aja nih, polybag teman-teman, dia termasuk yang mana nih? Kelihatan nih nanti. Nah, kemudian kalau misalkan konsistensinya dia basah, dia tidak lihat, agak lihat, lihat dan sangat lihat. Nah, kalau misalkan dia tidak lihat, dia tidak berbentuk seperti gulukan yang kecil-kecil. Nah, kemudian kalau misalkan dia agak lihat, dia berbentuk seperti gulungan yang kecil-kecil dan mudah rusak. Nah, tapi kalau misalkan dia lihat, dia mudah kecil dan mudah dia diubah-ubah. Kalau misalkan sangat lihat ya, yang kecil-kecil itu tadi dia mudah rusak tapi susah dibentuknya. Nah, kemudian penetapannya ini ada angkanya, ada skripsinya juga, bisa teman-teman baca di perpustakaan, punya seniornya juga tentang apa namanya, kandungan kelembaban kelihatan tanah yang ada di Tarakan. Itu ada skripsinya, teman-teman cari aja ya. Ada yang lepas, sangat subur, gembur, teguh, sangat teguh dan luar biasa. Nah, ini ada angka-angkanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dia termasuk kategori yang mana? Nanti tinggal dibahas. Kenapa dia termasuk sangat gembur? Kenapa dia termasuk tanahnya yang gembur? Kenapa dia termasuk yang teguh? Kenapa dia sangat teguh ya kan? Kenapa termasuk yang luar biasa teguh? Karena seperti itu. Nanti kita dibahas. Kemudian ini juga ya, kalau misalkan dalam keadaan tanah kering, ini kan tanah lembab ya, kalau misalkan tanah kering, dilihat juga. Nah, ada yang lepas lunak, ada yang lunak agak keras, keras, sangat keras, luar biasa keras. Nah, ini dia juga agak berbeda kategori. Ya. Oke. Yang keempat ini adalah warna tanah. Ini ada bukunya teman-teman. Saya juga punya bukunya, ada di lab perlindungan tanaman. Karena ini dulu kebetulan apa namanya, tesis saya itu mengetahui juga warna tanah ya, di penelitian saya, penelitian Hanjeli itu juga mengetahui juga berapa sih kayak mana sih warna tanahnya. Jadi warna tanah itu ada bukunya ya, nanti tinggal dicocokkan aja teman-teman bawa tanah dari luar, tinggal dicari tuh, cari dibuka, dicari dibuka. Nah itu ada bukunya di situ. Nah, ini makanya ini yang saya punya ini bukunya ya. Nah, salah satu sifat tanah yang mudah dilihat ya, dan dapat menunjukkan sifat tanah bersifat tidak murni ya, karena kan kita nggak tahu ya maksudnya tidak murni. Misalkan nih tanahnya warna tanah, faktor yang mempengaruhi ada kadar ngas, tingkat pengatusan, kadar bahan organik ya, kemudian kadar dan mutu mineral. Nah, semakin gelap, oke, warna tanah itu eh, warna tanah berhubungan dengan daya menyerap tanah dan daya matahari. Tanah gelap dia akan menyerap panas. Jadi semakin gelap dia akan semakin banyak dia menyerap panas. Dan kemudian semakin gelap semakin banyak juga unsur hara yang mengandung di dalam tanah. Makanya kita beda bahan organik yang bentuknya gelap-gelap. Kalau misalkan kita tanah yang mayoritas ditanahkan, mayoritas ya, bukan semua, itu adalah tanah potsolik merah kuning atau PMK ya, potsolik merah kuning, itu adalah warna tanah yang cerah. Nah, jadi kesuburannya, tingkat kesuburan tanahnya dia tidak terlalu bagus ya teman-teman ya. Tingkat kesuburannya dia tidak terlalu bagus. Jadi warna tanah itu secara langsung dapat dipakai ya kan untuk menaksir tingkat pelapukan atau proses pembentukan tanah. Jadi kelihatan nih warna tanahnya gelap, warna tanahnya cerah, kemudian menilai kandungan bahan organik. Nantinya ada bukunya di sini ya. Di sini ada bukunya. Kemudian menilai keadaan drainase. Kemudian melihat adanya horizon pencucian ya dan horizon pengendapan. Kemudian terakhir adalah menaksir banyaknya kandungan unsur hara atau mineral yang ada di dalam tanah. Makanya semakin gelap itu adalah kandungan unsur haranya dia semakin banyak.
Jadi bisa teman-teman kalau misalkan itu bisa teman-teman Bu Indah juga punya, Mas Denny, Pak Denny juga punya, bisa teman-teman lihat lah, ambil teman-teman lihat ini dia kandungan tanahnya, warna tanahnya ini seperti apa. Nah, itu ya melihat kategori tanah itu. Nah, urutan warna tanah dapat menunjukkan ya kan penurunan produktivitas tanah tadi yang sudah kita jelaskan, saya jelaskan di awal. Hitam ya semakin gelap ya, coklat, coklat berkarat, coklat, merah, abu-abu, kuning dan putih. Jadi semakin dia gelap itu ada semakin dia produktivitas tanahnya dia semakin bagus. Nah, ini ada ukurannya ya di sini teman-teman. Jadi ada nanti ada tuh tanah yang putih, tanah kapur biasanya. Mungkin sudah dipelajarinya di profil tanah kemarin ada tanah kapur, kemudian ada ini ya potsolik merah kuning, kemudian ada tanah abu-abu, tanah coklat yang mungkin sudah dipelajari di profil tanah yang di sebelumnya. Oke. Nah, ini bukunya namanya Mansell Soil Color Chart. Oke. Ada bukunya Mansell Soil Color Chart. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Eh, Kebetulan saya nggak bawa, saya di rumah. Jadi kelihatan nih teman-teman. Nanti bisa bisa teman-teman pelajari sendiri. Jadi kita bisa bawa ini ya. Bukunya nggak tebal. Mungkin kalau misalkan tahu-tahu binder, buku tulis yang seperti ini, segini aja paling bukunya. Nggak tebal dia. Bisa dimasukin ke tas, ya dimasukin ke tas. Nah dia dimasukin ke tas. Nah, kita bisa buka halaman-halaman, kita bisa mencocokkan. Di situ ada keterangannya teman-teman, ada HU-nya atau warna ukuran tanahnya ya kan, terus ada value-nya, terus ada kormanya. Nah, bisa kelihatan di. Nah, oke. Kalau misalkan kita lihat misalkan terus nih di buku Muscle Soil Chart-nya ya, ada HU-nya, ada value-nya dan kromanya, nanti bisa kelihatannya. Ini yang 7,5 YR, terus value-nya 6,5. Ini kita bayang-bayangin aja ya. Terus kemudian dia warnanya seperti apa. Nah ini bisa saya kasih contoh yang ada di internet, ini kita bayangkan ini ya. Jadi kita bayangkan seperti ini. Nah ini HU spektrum yang ada di dalam soil Mansell chart tadi. Nah ini warna dari spektrum dari apa namanya dari cerah ya ke yang paling gelap. Kemudian ini dia intensitasnya 0 dari 10. Nah ini bukunya seperti ini lah. Ini muscle soil color ya. Ini bisa kita lihat nih antara sebelah sama sebelah ini mirip-mirip ya, makanya kita bisa kita lihat, bisa kita bawa, makanya ini agak sulit menentukan ini ya. Ini ada angkanya misalkan dia 8 ke 7 ke 6 ke 5 ke value-nya ini ya, 4 ke 3 k 2 k ini yang dibilang HU-nya ya. U-nya nih dibilang sini ya, 10 YN. Nah, jadi kalau misalkan kita balik halamannya ini beda lagi gambarnya. Kita bisa lihat kan ada yang 2,5 Y, ada yang seterusnya dan seterusnya, ini dilihat bedanya. Nah, ini contohnya ya. Nah, kita cek nih, ini warna tanahnya yang mana nih. Ya ini ada animasinya. Nah ini ya, ini ada animasinya, contohnya dia seperti ini. Oke, 10 YR dan dia 7 dan bawahnya dia adalah angka 6 ya, koromanya ya. Nah, itu cara baca. Oke, nanti bisa kita teman-teman praktekkan sendiri ya pas yang praktikum. Nah, ini kita lihat di sini eh, apa keterangannya di sini. Nah, jadi sekali lagi kalau misalkan ada ya teman-teman ngambil tanah, nggak usah ditempel juga di bukunya, nanti rusak ya. Nanti kita cek aja sebenarnya. Ini yang agak susah. Nah, yang warna tanahnya seperti ini. Nah,
Gimana sih? Karena agak sulitnya. Saya juga agak bingung sebenarnya. Ini contoh aja ya, ini contoh ya. Ini contoh sebenarnya nggak mirip kan? Ini cuma contoh aja ya. Ini cuma contoh cara mencarinya dia seperti apa. Seperti ini. Oke. Nah, itu keterangannya. Oke. Kemudian yang kelima atau temperatur. Kalau dia suhu. Jadi di tanah bukan hanya di udara, temperatur di dalam tanah itu juga sangat berpengaruh. Jadi di udara itu ada kelembaban udara, ada temperatur, ada suhu udara. Di tanah dia juga punya teman-temannya. Tadi ya kalau misalkan kita lihat apa namanya, kalau misalkan tanahnya warnanya gelap, penyerapan mataharinya juga tinggi. Di dalam tanah juga, dia juga akan mengalami panas teman-teman. Ya. Dalam tanah juga bukan, makanya temperatur itu sangat berpengaruh terhadap proses pelapukan dan pengoraian bahan induk reaksi-reaksi kimia yang dan berpengaruh langsung pada pertumbuhan tanaman. Ini contohnya aja yang ada di dalam tanah, misalkan tanaman jati itu kurang lebih sekitar 30 derajat, jagung ya sekitar 30 derajat perkecambahannya ya. Kalau misalkan produksinya lain lagi, kenapa dia perkecambahannya dia tinggi? Untuk memecah ya biji yang ada di dalam memecah embrio yang ada di dalam biji. Nah, dia umbi kentang, makanya kentang kan tanaman-tanaman dataran tinggi ya. 16 sampai 21. Nah, kemudian jasa jagung yang produksi 27 sampai 30%. Nah, itu berbeda-beda tergantung dari jenis namanya. Kalau kedelai berapa, kacang tanah berapa, padi berapa, dan seterusnya. Nah, sumber panas, oke, panas matahari yang menyinari bumi dan kondisinya dari dalam bumi ya, atau misalkan dari magma yang misalkan kita terobos cus itu dari magma, makanya lumpur lapindo itu ya, kita kita contoh aja itu sudah mencapai dia pengeborannya melebihi dari batas ambang, makanya keluar dia lumpurnya. Kalau misalkan dia teruskan lagi itu bisa tembus tuh sampai ke magma bumi. Nah, itu kemudian kapasitas panas ya kan, jumlah panas yang diperlukan itu adalah meningkat untuk suatu wilayah. Kemudian kapasitas tanah yang mengikat di panas dipengaruhi oleh pasti ya radiasi dan tanah itu sendiri. Tadi sudah dijelaskan. Jadi matahari, kalau misalnya tanahnya tipenya gelap sama tipenya cerah itu pasti akan berbeda. Oke, kemudian di sini ya ada radiasi matahari. Oke, sudut datang sinar matahari tergantung dari letaknya. Jadi letaknya kebetulan ditarakan ini kan letak geografinya, kondisi musimnya, ada yang musim kemarau, hujan, ada misalkan negara 4 musim itu beda lagi ya. Waktunya dia juga beda, kemiringan tanahnya juga beda, tempat ketinggiannya ya, ketinggian tempatnya juga dia beda. Itu dia sudah datangnya matahari. Misalkan nih di daerah pegunungan dia di apa namanya? Dikelilingi sama 2 gunung yang di sebelah timur sama sebelah barat. Seharusnya matahari kan muncul itu jam 6 pagi. Karena di sebelah timur, ya kan matahari kan muncul dari timur ke arah barat. Nah, karena ada gunung di sebelah timur, jam 6 itu belum kelihatan tuh di daerahnya. Itu ada di daerah namanya di Bandung, saya pernah penelitian S1 di sana menanam lidah buaya ya, nah itu namanya daerah Ranca Buaya. Dia matahari itu hanya ada dari jam 9 sampai jam 2 siang. Jadi matahari hanya ada, dia diapit sama 2 gunung ya. Dia dari jam 9 sampai jam 2 siang. Nah, dia diapit tuh sama 2 gunung. Nah, ini matahari itu hanya ada, dia kebetulan saya nanam lidah buaya dan tempatnya di Ranca Buaya, pengen tahu kan, bagaimana sih pengaruhnya kalau misalkan lidah buaya ini yang sedikit dia kena pencahayaan mataharinya. Nah, itu tergantung tempatnya juga teman-temannya. Nah, jadi bisa kita lihat gitu. Kemudian adanya penyekatan radiasi matahari oleh media penyekatan yang berupa uap air, awan, debu, asap, salju, dan tanaman yang lainnya atau musanya.
Oke, kemudian tanah. Tanah itu pasti kan tadi ada warna tanahnya, kadar lengasnya, teksturnya, dan strukturnya. Nah, kisaran optimumnya, ini contohnya ya, kisaran optimumnya. Eh, Kisaran suhu yang tanah dapat tumbuh dengan suhu dengan baik, optimum, bukannya maksimum, bukannya minimum. Nah, kisaran pertumbuhan itu adalah suhu di mana tanaman dapat tumbuh dengan layak. Batas tetapnya adalah misalkan contohnya ini ya contoh yang suhu optimum yang A nih antara 10 sampai 25. Nah, ini ada yang C, ini adalah 10 sampai 39. Ini yang kalau misalkan di daerah 4 musim itu bisa sampai dia siangnya 43 derajat. Kalau misalkan dia negaranya 2 musim paling ya sekitar segini-segini aja suhu. Tapi kalau misalkan 4 musim dia bisa sampai 0 atau bahkan minus ya. Seperti itu contohnya. Nah, kemudian yang G ini juga sangat penting ya, tentang tata air dan udara yang ada di dalam tanah. Makanya nanti mungkin di agrohidrologi akan dijelaskan bagaimana apa namanya proses ya penyerapan tanah, proses pengairan yang ada di dalam tanah itu sangat berpengaruh sekali di sini teman-teman. Jadi erat hubungannya dengan penyebaran pori di dalam tanah. Jadi porinya kalau misalkan porinya dia kurang dari 0,2 dia air tidak akan tersedia karena air dia susah masuk tadi kan. Kita sudah lihat yang di Lempung tadi, oke. Misalkan dia susah masuk dia seperti ini. Nah, kalau misalkan dia porinya dia yang berguna dia antara kalau misalkan dia porinya dia terlalu cepat, nah ini yang isinya daerah-daerah pasir nih. Porinya dia drainasinya dia cepat. Dia datang air seret ya udah lari aja gitu. Nah, makanya pasir ya udah. Misalnya kita ke pantai nih, ya kalau misalkan teman-teman tangkap air lah di pasir, uji coba lah sendiri di rumah kan, ambil pasir, nah seret pasti dia udah lari aja ke bawah. Nah, kalau misalkan teman-teman ambil tanah yang sudah dicampur ya, sudah dicampur dengan lempung tanah liat, dan dia pasti akan tertampung. Tapi kalau misalkan teman-teman isinya liat lempung semua, dia pasti akan mengendap di bagian atas tuh. Nah, ini makanya tata guna air dan udara tanah dia sangat berpengaruh. Nah, ini ya mungkin nanti lengkapnya ada di agrohidrologi. Jadi ada apa namanya? Sebelum air yang jatuh air hujan ya air atmosfer sampai ujungnya ini adalah airan sungai ya. Jadi sebenarnya dia kalau misalkan nggak dibutuhin sama tanaman, jadi lari aja udah ke sini. Ya nggak dibutuhin sama tanaman nih. Air atmosfer dia jatuh ke bawah, kemudian ada lengas tanah karena nggak ada tanaman jatuh ke jadi air bumi langsung aja lari ke air sungai. Nah itu kalau misalkan nggak dibutuhin sama tanaman. Tapi kalau misalkan dia dibutuhin sama tanaman, ya kan dia dibutuhin sama tanaman, nah, dia akan ditangkap sama tanaman nih. Dia akan ditangkap sama tanaman, kemudian dia akan kembali lagi transpirasi, dia akan penguapan lagi di sini ya. Dia akan mengalami penguapan lagi, dia akan berputar lagi. Nah, begitu juga kalau misalkan di sini ya, kalau misalkan dia lengas tanahnya dia ada rembesan ke samping. Nah, rembesan ke samping ini adalah apabila dia airnya lebih banyak daripada jumlah tanaman yang ada di suatu wilayah. Tanamannya misalkan di suatu hutan, ya kan, yang sudah ditebangin sama yang belum ditebangin. Kalau misalkan belum ditebangin, jatuh air hujan dia pasti akan ke tampung. Tapi kalau misalkan sudah ditebangin, sebagian jatuh air hujan, nah yang sebagian dia ditampung sama tanaman, sebagian lagi dia akan lari tuh, makanya disebutnya rembesan ke samping, makanya bisa lari langsung ke aliran sungai. Makanya ini yang dikatakan kalau misalkan dia tidak ada tanaman, nah ini yang dikatakan bisa mengalami kebanjiran di sini. Nah ini akan dinamakan perkolasi di sini. Dia akan mengalami kebanjiran di sini ya. Jadi yang menyebabnya banjir dari langsung air hujan, tidak ada tampungan tanah, atau langsung ke sungai ya kan. Sebelum lewat ke sungai kan dia lewat dulu ke bumi kan. Nah, entah ke depan rumah teman-teman atau mana ke lahan teman-teman, dia akan mengalami banjiran di sini. Nah, itu adalah lingkaran pergerakan air. Nah, ini kekuatan pengingkaran air yang ada di dalam tanah itu adalah sistemnya ATM atau atmosfer. 1 ATM itu adalah sekitar 1033,6 cm air. Nah, dengan kadar PF ya atau free energy-nya
itu sekitar 0 sampai 7. Di mana PF0 itu ada air jenuh dan PF tanah kekeringan mutlak. Nah, air yang tersedia bagi tanaman, nilai PF-nya itu antara 2,54 hingga 4,2 atau sepertiga hingga 15 ATM. Ini yang bagus untuk tanaman, yang optimal 2,5 hingga 4,2. Nah, ini klasifikasi lengas tanahnya ya. Itu ada PF-nya 7, air higroscopisnya ini 7 dengan kapiler kapasitas sekian dan sekian. Kemudian nilai kapasitas lapangan tergantung dari ya tadi ya KL-nya. Itu tergantung dari struktur, dari tekstur, dari bahan organik, jenis koloidnya dan macam kation dan pada kaloid tanaman tersebut. Oke. Berikutnya itu adalah keadaan air tanah atau air ADC. Air ADC ini merupakan selaput tipis ya kan, yang menyelimuti butir tanah yang bukan merupakan cairan. Nah, nilai PF-nya itu bisa sampai hampir 7. Air hidrokopis itu adalah air yang bukan berupa cairan. Dia masuk ke air ya. Nilai PF-nya itu ada 4,5 sampai ke 7. Nah, ini air kapiler. Nah, ini air yang dibagi ke dalam dua, itu KL dan TLP atau titik layu permanen. Ini yang dibutuhin sama tanaman. Nah, makanya kapasitas lapang, keadaan air pada kapasitas lapang ini adalah dalam sesudah gravitasi turun ya ke air turun ke bumi ya, itu dicapai saat air sudah jenuh. Jadi air sudah jenuh, dia makan turun nih air ya, makanya terjadinya hujan itu ya, air sudah jenuh. Nah, dengan kekuatan kapilernya itu antara 2,54 dan maksimalnya itu adalah 4,2. Nilai KL atau kapasitas lapangan itu tergantung ya dari tekstur, struktur bahan organik, jenis kation dan macam koloid. Nah, kemudian ini titik layu permanen ini yang ada di tanaman tadi sudah saya sedikit ceritakan, itu adalah disebut juga koefisien ya mati. Hmm?